Halo semuanya, balik lagi di Diary Van Maria. Dan untuk di video kali ini, gue lagi di rumah aja. Dan kali ini gue mau kasih lihat ke kalian gimana sih apartemen di Belanda. Kalau kalian misalnya mau kuliah di Belanda, atau kalian mungkin dapat kerjaan di Belanda, atau mungkin pindah ke Belanda karena suami atau pacar, dan kalian mau tinggal di apartemen, beginilah kira-kira apartemen di Belanda. Rata-rata sih sama modelnya, terus ruangannya, terus kegunaan ruangan itu apa-apa aja, rata-rata sih sama. Jadi semoga video ini membantu kalian yang mau pindah ke Belanda. Oke? Kita mulai dari pintu masuk ya. Jadi biasanya apartemen di Belanda itu pasti ada tempat gantung jaket, itu standar di dekat pintu masuk, dan ada meteran, ini meteran listrik dan air kalau nggak salah gitu. Terus bagian sini ada mesin cuci, jadi ini biasanya tempat buat mesin cuci atau mesin-mesin kayak kalau ini mesin ventilasi gitu, ventilasi rumah, dan ini kita pakai buat gantung baju, gantung baju, sepatu dan lain-lain gitu. Terus kalau jalan ke sini kalian masuk ke ruang, di sini ruang keluarga ya namanya. Jadi ya, ini ruang keluarga, ruang nonton TV gitu. Terus ada meja makan dan kita punya balkon juga situ. Jadi apartemen di Belanda itu rata-rata sih ada balkonnya ya guys, tapi banyak juga yang nggak ada balkonnya. Nah terus langsung dapur gitu. Jadi apartemen di Belanda itu rata-rata dapurnya nyatu sama ruang apa ya bilangnya, ruang keluarga kali ya, karena di Belanda sendiri jarang sih yang ada ruang tamunya. Rumah juga jarang banget ada ruang tamunya, jadi memang mereka langsung aja gitu ke ruang keluarga. Tamu pun langsung duduknya di sini gitu, di ruang keluarga. Dan kalau apartemen biasanya nggak ada ruangan khusus dapur, mungkin kayak zaman dulu ada kali ya, tapi yang udah modern zaman sekarang gitu udah nggak ada lagi dapur yang terpisah gitu, jadi langsung kayak gini. Nggak enaknya kalau masak jadi kecium satu ruangan, kadang satu rumah gitu kecium. Terus habis itu gue mau ajak kalian lagi ke, jadi apartemen ini 2 kamar, ini kita jadiin kamar belajar atau kamar kerja. Dan biasanya kalau 2 kamar itu 1 kamar anak, karena ini yang kamarnya lumayan kecil, kamar anak, dan satu lagi yang ini itu kamar tidur besar, kamar utama gitu. Terus yang unik lagi di Belanda adalah kalau WC-nya itu terpisah sama kamar mandi. Jadi kayak gini guys. Ini ruangan WC sendiri, dan ini baru kamar mandinya. Maaf ya berantakan gitu. Jadi WC-nya sendiri, kamar mandinya sendiri. Jadi nggak tahu kenapa ya, tapi di Belanda rata-rata kayak gitu sih. Kalaupun rumah juga pasti mereka selalu ada WC di lantai bawah, terus biasanya sih ada WC lagi di lantai atas di kamar mandinya. Tapi banyakan sih WC-nya pasti terpisah sama kamar mandi. Mungkin biar nggak rebutan kali ya, kalau pagi-pagi atau lagi butuh banget gitu mau ke WC, biar nggak pada rebutan. Nggak tahu juga sih kenapa. Nah ini dia kamar utamanya teman-teman. Matias lagi ada di dalam. Ini kamar utamanya. Hai Matias. Halo. Matias lagi packing karena kita besok mau liburan ya. Kemana? Waar Matias voor vakantie? Francia. Prancis. Oh, Prancis juga Francia. Francia. Jadi ini teman-teman, kita mau ke Prancis besok. Dan inilah kamar di Belanda, kamar tidur. Biasanya ada tempat buat tidur sama ada lemari baju gitu. Dan tadi abis nyetrika. Oke Dui. Iya, jadi biasanya apartemen di Belanda itu ada yang sewa sama ada yang beli gitu. Kalau yang sewa biasanya mereka ada yang sewa sosial sama ada yang sewa biasa. Kalau sewa sosial itu maksudnya adalah
mereka dapat subsidi dari pemerintah dan biasanya ditujukan untuk orang-orang yang berpenghasilan rendah gitu. Jadi sewa sosial itu nggak segampang dapatnya nggak segampang sewa biasa. Jadi biasanya ada prosesnya, biasa sampai bertahun-tahun gitu guys baru bisa dapat. Dan biayanya kalau sewa sosial itu, misalnya sewa biasa itu harga sewanya per bulan itu 1.000 sampai 1.500. Tapi kalau sewa sosial, biaya sewanya itu bisa cuma 600 atau 700 euro gitu per bulan. Jadi lumayan lah ya, lumayan rendah banget gitu dibandingin dengan sewa biasa. Dan fasilitasnya kebanyakan sama, nggak jelek-jelek banget untuk yang sewa sosial. Dan kalau kalian kalau kalian pelajar, bisa dapat subsidi juga dari pemerintah, kalau nggak salah 300 euro gitu per bulan untuk sewa apartemen gitu. Tapi harus daftar dulu dan prosesnya sih katanya lumayan lama ya. Terus biasanya kalau misalnya kalian pindah ke apartemen baru, itu lantainya belum dibikin apa-apa, jadi masih bener-bener semen. Jadi kalian harus bikin sendiri lantainya. Biasa sih di Belanda lantainya itu lantai kayu, dan biasanya juga orang Belanda itu bikin sendiri ya lantainya. Jadi mereka beli kayu-kayunya dan mereka potong sendiri dan susun sendiri kayunya. Jadi kayunya itu sistem klik gitu. Dan aku sudah mengalaminya teman-teman, bikin lantai sendiri di apartemen ini. Dan itu 3 hari encok, bener-bener 3 hari paha, pinggang semua sakit karena kan harus jongkok gitu ya. Itu pengalaman yang luar biasa. Tapi ya orang Belanda mereka lebih milih bikin sendiri karena kan bayar mahal ya. Kalau bayar tukang gitu bisa mungkin kayak 1.000 euro lebih kali ya. Kayak 1.000 euro tuh kalau dirupiahin sekarang 17 juta cuman buat masang doang gitu. Belum lagi beli peralatannya segala macam. Jadi kalau bisa bikin sendiri kenapa enggak? Itulah moto hidup orang Belanda. Yeay. Terus udah gitu ini biasanya juga apartemen itu jarang ada furniturnya. Jadi furnitur bawa sendiri lagi. Jadi benar-benar apartemennya itu kosongan gitu. Ada juga sih yang ada furniturnya. Dan biasanya kalau buat student sih udah ada furniturnya ya. Karena kan student nggak mungkin dong pindah ke Belanda bawa-bawa tempat tidur atau beli-beli tempat tidur, kan lumayan ya biayanya. Biarpun kayak di sini murah, tapi kan tetap aja maksudnya dibeli terus nanti kalau mereka pindah mau dikemanain gitu loh. Jadi biasanya kalau buat student itu ada furnitur. Dulu apartemen gue yang buat student itu bednya gitu single bed buat 1 orang, terus dapat lemari, dapat meja belajar, terus waktu itu gue ada balkonnya juga. Jadi lumayan lah kalau misalnya lagi cuaca bagus bisa duduk-duduk di balkon gitu ya. Jadi biasanya di rumah Belanda, di apartemen Belanda itu juga ada penghangat ruangannya ya, tapi jarang banget yang ada AC-nya atau pendingin ruangan karena ya kebanyakan winter sih di sini. Jadi penghangat ruangan lebih dibutuhin daripada pendingin ruangan gitu. Kayak kita sekarang cuma pakai kipas angin. Kalau misalnya orang-orang juga banyak juga yang pakai pendingin ruangan tapi pasang sendiri lagi gitu. Dan biaya sewa apartemen itu tidak termasuk biaya listrik, air, dan gas ya. Jadi listrik, air, gas itu bayarnya sendiri lagi dan kita bisa pilih mau kerjasama sama perusahaan air mana, perusahaan listrik mana, dan perusahaan gas yang mana gitu. Jadi di sini ada pilihannya di Belanda. Kalian bisa pilih mau kerjasama sama perusahaan yang mana. Jadi bisa compare harga. Mungkin kalian maunya yang paling murah gitu, sok silahkan. Atau mungkin beberapa orang di sini maunya yang nggak perlu terlalu murah, yang penting servisnya bagus gitu. Ada juga. Terus misalnya nih kayak kita tahun lalu itu sama perusahaan A, terus tahun ini mau ganti sama perusahaan B karena perusahaan B tahun ini lebih murah, boleh tuh ganti kayak gitu. Jadi bener-bener persaingannya lumayan ini ya, lumayan terbuka dan nggak satu perusahaan aja kayak di Indonesia harus sama PLN kan segala macam. Di sini boleh pilih perusahaan mana gitu. Oh ya, terus udah gitu kalau misalnya apartemen juga ada tempat parkir gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil ada tempat parkir. Kalau kita tempat parkirnya di bawah, di garasi bawah. Terus ada juga kayak gudang gitu, ruangan gudang 1 kamar, ukuran tadi sekamar yang kecil tadi. Itu biasanya kita pakai buat taruh sepeda atau taruh barang-barang yang udah nggak dipakai, atau taruh peralatan-peralatan yang kayak yang bakal dibutuhin sewaktu-waktu gitu loh. Jadi kita taruhnya di situ. Kalau dulu waktu pertama kali gue ke Belanda,
itu juga tinggal di apartemen, sharing gitu sama beberapa student juga, sama beberapa pelajar, ada yang dari Indonesia juga waktu itu, terus ada dari luar negeri juga. Itu kita satu apartemen berlima, tapi 4 kamar. Jadi student Indonesia yang 2 orang ini mereka sharing gitu satu kamar. Terus gue satu kamar, terus yang 2 juga punya kamar masing-masing gitu. Jadi 4 kamar. Kita sharing kayak ngekos tapi apartemen gitu. Dan nggak ada ibu kosnya sih yang tinggal di apartemen itu. Jadi benar-benar cuman kita aja. Lebih enak sih, lebih bebas ya. Terus ya gitu, kalau misalnya kalian cari housing di sini di Belanda rata-rata sih student biasanya apartemen ya, atau enggak kos-kosan gitu di rumah orang, kayak ngekos aja deh di Indo gimana sih gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka please like dan jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Doei.